Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Hayya nabda bi qiraatil basmalah sawiyan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak solih dan solihah, mari kita lanjutkan pembelajaran bahasa Arab pada hari ini. Iftah kutubakum safhah. Buka buku kalian halaman 12. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang huruf jar atau huruf-huruf dalam bahasa Arab yang ada di dalam kotak di buku paket kalian halaman 12. Sebelum masuk ke beberapa huruf jar, kita pelajari dulu apa sih pengertian huruf jar. Huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata-kata benda atau isim menjadi majrur. Majrur itu apa? Kalau gampangannya mah tanda harokatnya adalah kasroh. Itu yang disebut dengan huruf jar. Nanti kita akan mempelajari beberapa macam huruf jar ya. Oke, di dalam kotak kosakata yang ada di buku halaman 12 itu terdapat beberapa macam huruf jar dalam bahasa Arab. Contohnya, boleh ulangi setelah Bu Eka. Kariri marrotan saniyatan fi, di dalam, ala, di atas, tahta, di bawah, fauqo, di atas, amama, di depan, waro'a, di belakang, baina, di antara, fi, di dalam, ala, di atas, tahta, di bawah, fauqo, di atas, amama, di depan, waro'a, di belakang, baina, di antara. Oke, di situ kalian bisa lihat ada persamaan antara ala dan fauqo. Sama-sama artinya di atas. Bu, gimana perbedaannya? Apa sih ala dan fauqo? Sama-sama artinya di atas. Oke, kita bedakan ya, kita pelajari bersama. Oke, perbedaan ala dan fauqo artinya sama-sama di atas. Apa yang membedakan adalah kalau ala di atasnya artinya menempel. Contohnya pensil di atas meja. Nah, pensilnya kan nempel tuh di atas meja. Nah, pakainya ala. Terus contohnya yang kedua adalah penghapus di atas kursi. Nah, penghapusnya ada di atas kursi dan menempel dengan kursi. Itu pakai bahasa Arabnya di atasnya pakai ala. Beda lagi dengan fauqo. Fauqo juga artinya di atas dalam bahasa Arab, tapi di atasnya yang tidak menempel. Contohnya lampu di atas meja. Lampunya nggak nempel di atas meja, tapi lampunya ada di atap misalnya. Nah, itu kan tetap di atas tapi tidak menempel. Contoh lainnya adalah langit di atas bumi. Nah, langitnya nggak nempel nih sama bumi, tapi ada di atas bumi. Nah, itu pakai di atasnya pakai fauqo. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau boleh ada pertanyaan boleh disampaikan nanti ya. Selanjutnya adalah kaidah atau rumus penggunaan huruf jar. Tidak hanya matematika, bahasa Arab pun ada rumusnya. Oke, kita pelajari dari poin pertama adalah huruf jar itu apa aja? Itu ada ala, fi, tahta, fauqo dan teman-temannya. Huruf jar itu setelahnya adalah isim. Ia bersambung pada isim atau kata benda. Jadi tidak mungkin kalau setelah huruf jar amama, waro'a, baina dan teman-temannya itu adalah kata kerja, tetapi harus kata benda. Mau itu sekolah, buku, meja, atap, keranjang, itu semuanya kata benda. Poin keduanya adalah huruf jar itu tidak bersambung pada fiil atau kata kerja yang terikat waktu. Jadi contohnya tidak mungkin kalau fi, ala, tahta itu setelah huruf jar itu katanya kata kerja. Contohnya di dalam menulis atau di atas membaca. Nah, itu tidak mungkin. Jadi setelah huruf jar itu pasti kata benda atau isim. Dan yang ketiga adalah isim atau kata benda setelah huruf jar harokatnya pasti kasroh. Tidak boleh harokat doma, fathah dan yang lainnya. Hurufnya huruf atau harokatnya pasti kasroh atau baris yang ada di bawah itu ya. Di sini Bu Eka akan memberikan contoh huruf jar dalam kalimat. Lihat juga di buku kalian, di buku bahasa Arab ada halaman 12. Al-maktabu fil fasli.
Al-maktabu fil fasli. Kalau bahasa Arabnya kelas, apa artinya? Faslun. Nah, faslun itu bahasa Arabnya kelas. Tapi karena di depannya atau sebelumnya ada huruf jarnya atau huruf fi-nya, berarti harokatnya bukan faslun lagi, tapi berubah jadi kasroh. Al-maktabu fil fasli. Meja ada di dalam kelas. Contoh yang kedua, al-kurrosatu alal maktabi. Nah, harusnya kalau sebelum kemasukan huruf jar atau ala, al-maktabun itu harokatnya domah, al-maktabu. Jadi semua kata benda dalam bahasa Arab di awal pasti berharokat domah karena tidak kemasukan atau tidak diembuhi oleh benda atau huruf apapun. Jadi al-kurrasatu alal maktabi fil fasli alal maktabi. Nah, itu rumusnya setelah huruf jar pasti kata benda yang pertama, yang kedua pasti harokatnya berubah jadi kasroh. Jadi al-kurrasatu alal maktabi artinya buku tulis di atas meja. Dan huruf dan contoh yang terakhir adalah as-saburatu wal kursiyu fil fasli. Nah, as-saburatu karena dia ada di awal kalimat. Kalian harus ingat setiap kata benda yang ada di awal kalimat tidak berimbuhan apa-apa atau tidak didahului dengan apa-apa, harokatnya harus domah. Nah, itu as-saburatu wal kursiyu. Nah, baru fil fasli. Nah, ada fi itu termasuk huruf jar. Kata setelah huruf jar berharokat kasroh. Al-fasli yang harusnya faslun ya. Oke, sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan boleh nanti disampaikan di grup. Ini adalah proyek atau tugas mandirinya, ada dua. Yang pertama, setor kosakata huruf jar via voice note. Seperti biasa yang ada di dalam kotak disetorkan via voice note di grup saja. Di dalam, ala, di atas, dan sebagainya, dan sampai akhir selesai ya. Cuma 7 kosakata. Proyek atau tugas mandiri yang kedua adalah terjemahkan ke dalam bahasa Arab soal di bawah ini. Nah, soalnya ada 10. Nah, nanti kalian ubah ke dalam bahasa Arab. Contohnya deh nomor 1 di depan kelas. Nah, di depan bahasa Arabnya apa? Boleh kasih contoh ya. Di depan kelas nomor 1. Di depan bahasa Arabnya ama. Oke, kalau kelas faslun. Nah, kalau disambungkan kalau di depan kelas jadinya amal fasli. Nah, harokatnya harus kasroh. Itu sudah menjadi rumus penggunaan atau harokat kata benda setelah huruf jar harus kasroh. Nah, nomor 2 silahkan kalian kerjakan sampai nomor 10. Silahkan dikirim PM saja ke nomor Bu Eka ya. Mungkin begitu saja pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih, syukran hadza minni, dan selamat mengerjakan. Segera kerjakan tugas yang diperintahkan, jangan suka menunda apalagi tidak mengerjakan tugas yang sudah menjadi tanggung jawab kalian. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.